Jangan kemana dulu Pak, karena di kolom komentar itu banyak banget pertanyaan buat kita semua nih Pak. Aku saring dulu ya Pak ya, ini ada banyak. Jadi ada pertanyaan buat Pak Anton dan juga buat Pak Tongam juga. Tapi Sobat Kom, netizen, warganet yang sedang menonton Tok Tok Kominfo pada siang hari ini, jangan kemana-mana dulu dan subscribe channel YouTube Kemkominfo TV. Subscribe nih, diklik tombol merahnya, di hit that button, like, share dan juga komen. Dan kita langsung ajukan pertanyaan pertama nih untuk siapa nih? Aku naikin ya, bapak-bapak. Nah ini, pertanyaan yang pertama nih. Dari Aditya Kencana. Biasanya, berapa lama rata-rata waktu yang diperlukan pihak OJK dan pemerintah terkait pemblokiran aplikasi ilegal sejak aplikasi tersebut di-launching? Terutamanya SBI ini ya, sepertinya ya. Silakan Pak Tongam. Ya, ini tergantung pada seberapa cepat kita mendapatkan informasi. Karena pemblokiran itu sangat cepat kalau sudah masuk ke Kominfo. Jadi begitu kita mendapatkan informasi, kemudian kita klarifikasi, kita analisis, kita panggil, kita pastikan itu ilegal, kita sampaikan surat ke Kominfo dan dalam waktu cepat itu bisa diblokir. Oleh karena itu memang kecepatan kita mendapat informasi dan analisis dari kegiatan-kegiatan ilegal ini sehingga bisa lebih cepat diblokir di Kominfo. Siap. Terima kasih Pak Tongam. Itu jawabannya Mas Adit. Kemudian pertanyaan kedua kita buka, ini Pak, kita naikin. Ya, pertanyaan kedua dari Nur Fauzi Bintaro Tangsel. Wah, siap. Bagaimanakah pendapat Kominfo tentang Fitup jika resmi dilegalkan di Indonesia? Dan akan adakah feedback yang luar biasa tersendiri untuk Fitup? Nah, Pak Anton nih Pak, gimana nih Pak jawabannya Pak? Iya, terima kasih. Ini Mas Nur Fauzi barangkali ya? Oh iya, Mas Nur kayaknya nih. Tetangga saya di Tangerang nih. Oh, siap. Tadi sudah jelaskan sebetulnya oleh Pak Tongam, Fitup ini kalau dia sudah memenuhi perizinannya semua dan tidak melakukan pelanggaran lagi terhadap tadi yang misalnya bisnis plan-nya itu tidak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, itu kan sesuatu yang bisa dibuka lagi, nanti namanya dinormalisasi. Jadi tidak ada masalah sebetulnya sepanjang mereka telah memenuhi aturan perundangan. Jadi kalau nanti ada pelanggaran lagi diblokir lagi. Siap. Seperti itu Mas Nur. Siap. Berarti yang penting ya asalkan itu udah memenuhi syarat, legal dan sesuai dengan undang-undang, pasti bisa dibuka lagi blokirnya, seperti itu Pak Anton ya? Ya. Tapi kalau melanggar lagi ya diblokir lagi. Jadi jangan sampai melanggar undang-undang nih atau hukum yang berlaku di Indonesia. Oke. Selanjutnya nih Pak, kita naikin ya Bapak-Bapak. Kita naikin pertanyaan ketiga. Dari Robi Prasetyo. Apakah bisa pemerintah membuat web terintegrasi dari beberapa kementerian yang tergabung di Satgas Waspada Investasi yang selalu update dan dapat diakses oleh masyarakat untuk daftar perusahaan yang legal? Gimana nih Pak Anton? Dan juga Pak Tongam, silakan Pak. Ya, Pak Anton dulu, silakan Pak. Ya, saya pikir ini satu usulan yang baik ya. Tetapi sebetulnya di berbagai kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi itu bisa dicek sebetulnya mana-mana yang legal. Bahkan ada di siaran pers yang disampaikan oleh Satgas Waspada Investasi untuk fintech-fintech atau yang diusulkan untuk diblokir Kominfo yang artinya yang ilegal gitu, ada di sana. Jadi ini mungkin menjadi pertimbangan juga bagi kita SWI nanti Pak Tongamnya bisa dipelajari untuk plus minusnya. Terima kasih. Iya benar Pak Antonius. Jadi memang benar ini suatu cita-cita kita sebenarnya. Tapi memang ini database yang sangat besar ini. Contohnya perdagangan itu mungkin nggak tahu jutaan siup itu. Kita nggak akan bisa menampung atau bagaimana kita bisa mendapat itu. Kemudian dari koperasi, dari BKPM. Tetapi yang pasti saat ini data itu ada di masing-masing kelembagaan. Yang pasti adalah apabila kita menemukan kegiatan koperasi, kita bisa akses ke Kementerian Koperasi kan gitu. Kalau kita contohnya ada kegiatan travel umroh, kita bisa akses ke Kementerian Agama. Jadi masing-masing otoritasnya ada di sana. Ya, siap. Jadi ini sebenarnya ide yang oke juga, nanti mungkin bisa kedepannya dikembangkan. Tapi masing-masing kementerian lembaga sebenarnya sudah punya data tersebut. Kayak seperti tadi Pak Tongam sebutkan,
koperasi bisa ke Kementerian Koperasi, kemudian ke misalkan haji dan umroh bisa ke Kementerian Agama, para pengelola atau mungkin yang memiliki badan usaha atau koperasi ini sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pertanyaan selanjutnya aku akan naikin. Ini ya, pertanyaan keempat nih Pak. Dari Mimi Erlinda Neolaka. Fenomena nonton iklan dapat duit ini banyak sekali aplikasi lainnya. Bagaimana langkah dari Kominfo maupun OJK untuk mencegahnya? Apakah harus menunggu laporan dari masyarakat? Ya, silakan. Boleh dari Pak Tongam dulu mungkin? Ya, sebenarnya banyak sekarang ini aplikasi-aplikasi yang dengan menonton iklan ini, ada juga dengan hanya like, contohnya GoIns berbasis Instagram, like share, kemudian saat ini juga ada share result yang ada korbannya di Jambi dan Jawa Barat. Nah ini kegiatan-kegiatan yang memang kita identifikasi secara dini. Contohnya TikTokers ini sebenarnya tidak ada pengaduan, itu inisiasi dari Kementerian Kominfo yang ada di Satgas, karena dilihat semakin banyak ini masyarakat kita yang ikut. Jadi tidak melulu sebenarnya dari pengaduan masyarakat. Banyak sekali yang kita hentikan dari ribuan investasi legal itu sebelum ada korban. Begitu mereka muncul, kita injak. Namun demikian memang ada beberapa yang harusnya bisa kita tangani secara dini, tapi ada korban dulu. Seperti contohnya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang masyarakatnya nggak ada dirugikan pada awalnya. Seperti TikTokers ini kalau kita biarkan sebulan lagi juga belum ada yang ngadu ini, karena masih diuntungkan dari uang masing-masing itu. Tetapi mungkin bulan ketiga, bulan keempat baru sudah ada yang itu. Nah, oleh karena itu memang itu tadi yang pertama kita sampaikan adalah peran serta masyarakat. Karena kami juga mendapatkan informasi dari banyak media, dari masyarakat mengenai investasi-investasi legal ini. Apalagi saat ini yang berbasis iklan, kan harusnya kan masyarakat kita banyak juga yang mengetahui ada sekarang ini kegiatan-kegiatan aplikasi yang memberikan keuntungan, hanya tidur saja bisa dapat uang. Nah, ini perlu disampaikan ke kami agar kami bisa menangani, dan perlindungan masyarakat yang utama bagi kami. Siap, terima kasih Pak Tongam. Pak Anton mungkin mau ada menambahkan untuk pertanyaan ini? Ya, saya pikir saya sependapat dengan Pak Tongam tadi ya. Memang ada beberapa aplikasi yang tanpa menunggu laporan masyarakat kami aktif, mungkin karena terus terang juga itu berdasarkan laporan juga dari masyarakat kan, tapi tanpa harus menunggu diputuskan di rapat-rapat resmi, langsung diambil tindakan dulu dalam rangka pencegahan untuk mencegah supaya jangan terlalu banyak nanti kerugian di masyarakat. Ya, itu Mas Adi. Siap, terima kasih Pak Anton dan juga Pak Tongam. Jadi gitu guys, jadi gitu Mbak Mimi Erlinda Neolaka. Jadi kayak contoh yang kemarin ini aja ternyata dari inisiasi Kominfo dan Satgas Waspada Investasi ini. Jadi tidak melulu menunggu dari laporan dari masyarakat. Berarti itu ya Bapak-Bapak? Ya. Baik, Pak Tongam dan juga Pak Anton, 2 pertanyaan lagi ya, karena banyak banget nih. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih, kita naikkan ya. Ya. Baik, pertanyaan yang kelima, ini dari Mas Hadi. Izin bertanya, silakan Mas. Apakah kerugian bagi masyarakat itu sendiri dianggap sangat mengkhawatirkan atau bahaya sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan penegakan hukum untuk VTube dan TikTokers? Ya, bagaimana Pak? Pak Anton, boleh silakan Pak? Ya, terima kasih Mas Hadi. Saya pikir bagus pertanyaannya ya. Karena memang saya terus terang, saya juga mendapat laporan karena ada ini masih saudara juga. Dia udah ikut VTube itu, dia udah nonton, sudah ini saya tanya apakah ada menguntungkan nggak? Ya menguntungkan sih tidak Bang katanya, tetapi bisa membantu-bantu lah untuk menambah katanya gitu. Tapi saya katakan sekali lagi itu tidak ada izin, itu harus dihentikan oleh kami. Nah begini Mas Hadi, kalau nanti kami biarkan ternyata ada dirugikan, ini kan sebelum ada yang teriak nih dirugikan, sehingga aman-aman aja. Jadi begitu ada yang dirugikan, tentu pemerintah juga nanti, seperti kata Pak Tom tadi, nanti orang malah mengklaim ke SWI nanti, Pak kembalikan uang saya yang telah masuk sekian juta gitu kan, karena ya untung bagi-bagi, kata Pak Tom tadi kan, ya seperti itu. Jadi ini dalam rangka pencegahan sebetulnya, kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Kan begitu nanti sudah besar, ternyata dia udah banyak yang dia dirugikan, tidak kembali pula, nanti kan makin besar kerugiannya. Jadi dalam rangka pencegahan sedini mungkin kami lakukan ini. Jadi tindakan hukum ini sebetulnya dalam rangka pencegahan untuk mencegah supaya
jangan ada kerugian lainnya. Jadi ada analogi seperti ini. Ketika hakim memutuskan menghukum seorang pencuri kuda, jadi hakim mengatakan, saya hukum Anda supaya kuda-kuda orang lain jangan tercuri. Seperti itulah kira-kira. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Anton. Pak Tongam kayaknya mau nambahkan nih Pak. Benar, saya sependapat Pak Antonius, tapi saya nggak pernah kehilangan kuda, kalian burung pernah burung. Burung apa itu Pak? Burung apa Pak Tongam? Burung yang berkicau-kicau. Ya, jadi memang benar. Jadi kegiatan-kegiatan seperti Tito Cash, P2P yang diduga merupakan kegiatan skema piramida, kenapa harus dihentikan? Walaupun saat ini teman-teman yang ikut itu di TikTok Cash dan P2 mengatakan masih untung, tidak dirugikan. Tetapi ini kan menggali lubang sebenarnya. Jadi ini kan seperti deret hitung ini. Hari ini mungkin 30, besok 90, besoknya 102.000 gitu. Ini semakin dalam, pada saatnya akan semakin banyak yang dirugikan. Oleh karena itu kita minta dihentikan sampai dia mengurus legal. Nah, ini memang penting. Normalisasi ini bisa saja sepanjang mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan izin. Jadi kita hentikan dengan segera, tidak mesti ada yang dirugikan, tapi potensi kerugian yang besar ke masyarakat kita ke depan, di mana nanti pada suatu saat dia meledak, nah ini menjadi masalah. Jadi semakin banyak yang rugi. Ini ibarat skema, ibarat piramida. Jadi pada saat ini kita potong di pucuknya, belum sampai ke lantai paling bawah. Jadi untuk menghindari kerugian masyarakat yang lebih besar. Walaupun sekarang ini mungkin ada kerugian di masyarakat kita yang pada ikut pertama, tapi kita menghindari kerugian yang semakin besar seperti piramida. Siap. Terima kasih Pak Anton dan juga Pak Tongam untuk jawaban di pertanyaan kelima untuk Mas Hadi ini. Satu pertanyaan lagi Pak. Ya Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Ini banyak banget nih. Ya, pertanyaan ke-6 aku naikkan. Ya, ini dari Mas Budi Efriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tongam, apakah Fitup bisa dinormalisasi? Wah, ini kayak sungai ya dinormalisasi. Jika konsep bisnisnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak. Karena hanya ada 2 persyaratan lagi yang belum terpenuhi. Nah, gimana tuh Pak Tongam? Iya, seperti kami sampaikan tadi, dinormalisasi bukan naturalisasi ya. Dinormalisasi bisa saja. Jadi ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Satgas Waspada Investasi dan pemerintah mendorong sebenarnya kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia. Ada saat ini inovasi keuangan digital yang membuat kita menjadi lebih efisien, lebih murah, lebih mudah, mendapatkan keuntungan yang besar. Ini kita dorong sebenarnya. Sehingga Fitup kalau ingin legal, memenuhi semua prinsip-prinsip bisnis model yang benar dan perizinan yang sesuai dengan jasa periklanan, kenapa tidak? Contohnya, Fitup, pada saat kita nonton, kita nggak usah bayar, kemudian kita nggak usah beli poin untuk misi-misi tertentu, tapi kita dibayar pada saat nonton, ya siapa yang nggak mau kan diuntungkan seperti itu. Nah, itu yang penting. Jadi, kontribusi dari perusahaan ini, kalau dia menguntungkan secara ekonomi dan ada perlindungan masyarakat, wah ini penting sekali bagi kita untuk normalisasi. Itu sebenarnya. Siap. Terima kasih Pak Tongam. Jadi itu bisa ya guys, pentingnya normalisasi itu. Ini Pak Tongam dan juga Pak Anton, 6 pertanyaan ini kayaknya pertanyaan yang paling oke yang udah aku pilih karena banyak banget pertanyaannya. Deres banget Pak komennya Pak ini di YouTube.